Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Viola Lole, kelas A S1 Farmasi 2017. Ingin mempresentasikan senyawa turunan N-benzoyl N-fenylurea. Baik, pertama saya akan menjelaskan manfaat dan keunggulan senyawa. N-benzoyl N-fenylurea memiliki salah satu turunan dari urea. Turunan halogen dari N-benzoyl N-fenylurea telah lama digunakan sebagai pestisida. Salah satu contohnya adalah 1. 3,5 dikloro, 2,4 difluorofenil, 3. 2,6 difluorobenzoil yang telah dibuktikan sebagai penghambat sintesis kitin. Senyawa N-benzoyl N-fenylurea memiliki nilai parameter lipofilik atau C-log-P 3,39 serta nilai parameter sterik CMR 6,962. Senyawa induk baru ini memiliki gugus farmakopor yang sama dengan hidroksiurea, yaitu gugus urea, sehingga senyawa induk baru ini memiliki aktivitas anti kanker yang lebih tinggi. Gugus yang didistribusikan pada senyawa N-benzoyl N-fenylurea adalah gugus metil, metoksi, nitro, dan tersier butil pada posisi para. Gugus metil dan tersier butil merupakan gugus yang bersifat nonpolar sehingga dapat meningkatkan senyawa dalam penembusan membran. Selain itu, gugus tersier butil juga merupakan gugus meruah sehingga dapat berfungsi sebagai perisai dan mendorong terjadinya interaksi ideal antara obat dan sisi aktif elektron. Gugus metoksi dipilih karena merupakan gugus pendorong elektron yang nantinya diharapkan mampu mempengaruhi sifat elektronik senyawa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan diskoneksi senyawa turunan N-benzoyl N-fenylurea. Kita lihat bersama, di sini ada rumus struktur N-benzyl N-fenylurea yang dipecahkan menjadi benzyl klorida ditambah fenylurea akan menghasilkan N-benzoyl N-fenylurea. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rate sintesis senyawa turunan N-benzoyl N-fenylurea. Di sini kita lihat bersama gugus amina yang merupakan gugus nukleofil akan menyerang atom C pada gugus karbonil yang selanjutnya akan terjadi pelepasan ion klorida yang merupakan gugus pergi sehingga membentuk suatu amida. Benzoyl klorida atau senyawa asli merupakan turunan asam benzoat yang paling reaktif daripada turunan lainnya, sehingga klorida merupakan gugus pergi yang baik. Maka senyawa benzoyl klorida mudah terdistribusi oleh senyawa yang bersifat nukleofilik, yaitu urea. Baik, saya akan menjelaskan sinton dan reagen. Di sini terdapat dua sinton, yaitu sinton 1 dan sinton 2, di mana sinton 1 adalah senyawa N 4-metilbenzoyl N-fenylurea disintesis dengan mereaksikan N-fenylurea
dengan 4-metil benzoil klorida. Sintesis ini melalui reaksi substitusi nukleofilik biomolekular, benzoilisasi pembentukan amida, di mana gugus amina primer atau NH2 pada senyawa N-fenilurea yang lebih nukleofil dibandingkan dengan gugus amina sekunder atau NH akan menyerang gugus karbonil pada benzoil klorida sehingga membentuk senyawa antara tetrahedral dan dilanjutkan dengan lepasnya gugus Cl yang bertindak sebagai gugus pergi, sehingga terbentuk amida. Penggunaan N-fenilurea berlebih agar supaya 4-metil benzoil klorida tidak diserang gugus nukleofil dalam reaksi. Yang kedua, yang sinton 2, yaitu senyawa N4 tersier butil benzoil N-fenilurea disintesis dengan mereaksikan N-fenilurea dengan 4 tersier butil benzoil klorida. Sintesis ini melalui reaksi substitusi nukleofilik biomolekular atau benzoilisasi pembentukan amida, di mana gugus amida primer atau NH2 pada senyawa N-fenilurea yang lebih nukleofil dibandingkan dengan gugus amina sekunder atau NH akan menyerang gugus karbonil pada 4 tersier butil benzoil klorida sehingga membentuk senyawa antara tetrahedral dan dilanjutkan dengan lepasnya gugus Cl yang bertindak sebagai gugus pergi, sehingga terbentuk amida. Penggunaan N-fenilurea berlebih agar supaya 4 tersier butil benzoil klorida tidak diserang gugus nukleofil lainnya dalam reaksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan reaksi transformasi dari turunan N-benzoil N-fenilurea. Di sini mekanisme reaksi asilasi. Reaksi asilasi merupakan reaksi di mana gugus asil disubstitusikan ke dalam suatu senyawa. Dua kelompok asil yang paling umum adalah gugus asetil dan gugus benzoil. Jenis-jenis reaksi asilasi ada 3, yaitu asilasi O, asilasi N, dan asilasi C. Asilasi N merupakan asilasi substitusi nukleofilik pada gugus karbonil dan suatu asil senyawa yang mempunyai atom N seperti amina untuk menghasilkan suatu amida, seperti terlihat pada gambar ini. Selanjutnya, masuk ke metode dan cara kerja senyawa N-benzoil N-fenilurea. Untuk metode pemilihan gugus atau substituen pada cincin aromatis, gugus benzoil turunan N-benzoil N-fenilurea dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan Topliss. Penambahan substituen diharapkan dapat mempengaruhi sifat lipofilik, elektronik, dan setrik senyawa dapat dilakukan dengan memasukkan gugus-gugus nonpolar seperti gugus alkil. Dalam metode ini, untuk mendapatkan senyawa turunan N-benzoil N-fenilurea,
dengan mereaksikan benzoil klorida dan turunannya dengan gugus amina primer dari N-fenil urea, reaksi substitusi nukleofilik menggunakan reaksi Schotten-Baumann yang dimodifikasi karena menghasilkan rendamen yang tinggi. Dengan mereaksikan antara benzoil klorida dengan N-fenil urea, terjadi dengan jalan gugus amina primer dari N-fenil urea yang bersifat nukleofil akan menyerang atom C dari gugus karboksil pada benzoil klorida. Selanjutnya, cara kerja N-fenil urea ditimbang sebanyak 0,017 mol, dilarutkan dalam tetrahidrofuran 20 ml dalam gelas beker, kemudian larutan diaduk dengan pengaduk magnetik. Benzoil klorida ditimbang sebanyak 0,015 mol, dilarutkan ke dalam tetrahidrofuran 10 ml, dimasukkan ke dalam corong pisah. Larutan benzoil klorida diteteskan secara konstan tetes demi tetes sampai habis ke dalam larutan N-fenil urea. Reaksi ini harus dijaga tetap pada suhu 0-5 derajat Celcius, sehingga ditambahkan air es dan garam pada dinding luar gelas beker. Kemudian, larutan didiamkan dalam suhu kamar selama 30 menit dan dilanjutkan dengan merefluks larutan dengan suhu 60-70 derajat Celcius hingga reaksi berjalan sempurna. Selanjutnya, campuran dihilangkan, sisa pelarutnya menggunakan rotavapor. Hasil rotavapor ditambah dengan larutan NaHCO3 sampai buih hilang. Kemudian, dibiarkan semalam hingga endapan memisah dengan filtratnya. Kemudian, endapan disaring dengan corong Buchner dan dicuci dengan Aquades. Selanjutnya dilakukan rekristalasi terhadap zat hasil preparasi dengan cara menambahkan metanol ke dalam zat hasil preparasi. Kemudian, zat didinginkan dan didiamkan sampai terbentuk kristal. Kristal yang terbentuk kemudian disaring dengan corong Buchner dan dicuci dengan metanol 10 ml. Kemudian dikeringkan dalam oven selama 1 jam. Dan didapatkan hasilnya. Lanjut ke analisis kemurnian senyawa N-benzil N-fenil urea. Masuk ke analisis KLT dengan menggunakan fase diam silika gel 60GF245 dengan 3 macam komposisi fase gerak. Komposisi fase gerak pertama adalah N-heksan banding etil asetat 3:7. Fase gerak kedua N-heksan banding aseton 1:2. Fase gerak ketiga klorofrom banding etil asetat 2:1. Setelah dielusi, dikeringkan, dan dilihat noda pada 3 macam komposisi fase gerak. Di sini, pada tabel, terlihat nilai RF hasil KLT senyawa N-benzoil, N-fenil urea, dan N-fenil urea. Di sini untuk N-benzoil N-fenil urea, pada perbandingan 3:7, terdapat nilai RF 0,83, pada 2:1 terdapat 0,75, dan 1:2 terdapat 0,68. Untuk senyawa N-fenil urea,
3:7 terdapat 0,25. Pada perbandingan 2:1 0,30 dan pada perbandingan 1:2 0,33. Masuk ke analisis melting point, penentuan jarak lebur dilakukan dengan alat melting point dengan sedikit sampel. Senyawa hasil sintesis digerus halus, lalu dimasukkan ke dalam pipa kapiler yang salah satu ujungnya tertutup sampai terisi kurang lebih dari 2 mm. Selanjutnya, pipa kapiler yang dimasukkan dalam instrumen penentuan titik lebur diamati suhu saat senyawa dinyatakan murni apabila jarak lebur senyawa kurang dari 2 derajat Celcius. Terlihat pada tabel ini, jarak lebur senyawa N-benzoil N-fenilurea dan fenilurea dengan 3 kali replikasi. N-fenilurea dengan replikasi 1 didapatkan jarak lebur 144 sampai 145 derajat Celcius. Untuk replikasi kedua 144 sampai 145 derajat Celcius, dan replikasi ketiga terdapat 143 sampai 145 derajat Celcius. Untuk senyawa N-benzoil N-fenilurea terdapat jarak lebur dengan replikasi 1 195 sampai 196 derajat Celcius. Untuk replikasi 2 terdapat 194 sampai 195 derajat Celcius. Replikasi 3 194 sampai 195 derajat Celcius. Selanjutnya, masuk ke cara mengidentifikasi hasil sintesis dan mengonfirmasi struktur kimia turunan N-benzoil N-fenilurea. Masuk ke spektrometer UV vis. Sampel dengan kadar tertentu dilarutkan dalam etanol PA, kemudian dibuat spektrum kurva absorbansi, panjang gelombang pada 200 sampai 400 nanometer, diidentifikasi puncak-puncak absorbansi pada spektrum ultraviolet yang terjadi. Dilihat pada gambar ini, panjang gelombang maksimum senyawa N-benzoil N-fenilurea menunjukkan puncak serapan pada 206 dan 236 nanometer. Sedangkan senyawa N-fenilurea menunjukkan puncak serapan pada 206 dan 238 nanometer. Masuk ke spektrofotometer inframerah atau IR, sedikit sampel 0,1-2% dilarutkan dalam pelarut yang sesuai atau dibuat pelet dengan KBR, kemudian dibuat spektra kurva persen transmisi terhadap bilangan gelombang pada 400 sampai 600 cm. Diidentifikasi pita absorpsi yang khas dari gugus-gugus fungsi pada spektrum inframerah yang terjadi. Bisa dilihat pada gambar ini hasil spektrum IR senyawa N-benzoil N-fenilurea dalam pelet KBR. Yang terakhir, spektrofotometer resonansi magnet inti proton HNMR dan CNMR. Sedikit sampel dilarutkan di metil sulfoksida atau DMSO yang sudah mengandung tetrametsilan atau TMS, dibuat spektrum resonansi proton senyawa pada daerah geseran kimia dari puncak-puncak proton dan karbon pada spektrum resonansi magnet inti yang terjadi. Spektrum HNMR menunjukkan berapa banyak jumlah atom hidrogen dan ikatan pada suatu senyawa. Dilihat dari gambar ini,
dari hasil analisis didapatkan bahwa senyawa N-benzoyl N-fenilurea memiliki atom hidrogen sebanyak 12 atom, sedangkan senyawa N-fenilurea memiliki atom hidrogen sebanyak 9 atom. Dan hasil spektrum CNMR dapat dilihat pada gambar ini. Dari senyawa N-benzoyl N-fenilurea dan senyawa N-fenilurea menunjukkan beberapa banyak jumlah atom karbon dan ikatannya pada suatu senyawa. Dari hasil analisis didapatkan bahwa senyawa N-benzoyl N-fenilurea memiliki atom karbon sebanyak 14 atom, sedangkan senyawa N-fenilurea memiliki atom hidrogen sebanyak 6 atom. Demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.